Tuhan. Halo, ya, itu Matius 7 ayat 21 sampai 23 ya? Iya betul. Itu harus dilihat dulu, kan berseru kepada Yesus Tuhan Tuhan, bisa jadi Kristen, bisa jadi macam-macam. Nah, itu berseru kepada Yesus Tuhan Tuhan itu bukan jaminan, kan artinya kan begitu, betul ya? Di situ apa konteks yang ditanyakan apa? Kata Yesus tidak melakukan kehendak Bapa sehingga tidak dikenal. Aku tidak mengenal kamu sekalian, kan gitu kan? Ya, kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu apa? Nah, itu yang kami tanyakan. Oke, sekarang kehendak Bapa itu apa? Buka Yohanes 6 ayat 40, coba buka. Itu yang tadi. Ya, yang tadi itu saya tanyakan. Itu barang siapa melihat anak dan percaya. Jadi disuruh apa kata kerjanya? Yang saya tanyakan di sini, Bang Samuel, yang berkata itu siapa? Apakah Yesus atau bukan? Ya Yesus dong. Oh, Masa Yanto? Masa Yanto? Bener. Ya Yesus dong. Benar, yakin. Yakin dong. Masa Yanto yang ngomong? Yesus kan firman. Terus ada lagi yang berfirman selain Yesus? Sekarang Yesus bilang di situ, ayat 21-nya, melakukan kehendak Bapa. Jadi bukan jaminan kamu melakukan kuasa-kuasa roh dalam nama Yesus, bukan jaminan kamu diterima di sorga. Tetapi melakukan kehendak Bapa. Terus kalau nggak melakukan kehendak Bapa, tidak dikenal. Jawaban salah satunya ada di Mika 3 ayat 4. Baca di situ, Mika 3 ayat 4. Paling Samuel. Paling kata Pak Dani yang ngomong itu kan Matius, bukan Yesus. Matius anak Matius anak Tanah Abang. Benar itu. Tulisannya merah loh tuh Pak. Jadi tulisannya merah yang ngomong Yesus. Gak usah, jawabannya gini aja kita buat supaya lebih keren. Oras Amang. Iya bos. Iya, jawabannya aku sama Amang ini. Iya bentar. Biar aku jawab dulu Pak Dani. Jadi gini Pak Dani. Matius jaraknya dengan Yesus sekitar 20-an tahun. Kamu ragukan. Sedangkan kita jaraknya dengan Yesus 600-an tahun, kamu agungkan. Bagaimana cara berpikir Anda memahami ini? Nalarmu di mana itu, Sansan? Wah, bukan nalarnya lagi. Alarmnya. Sinyalnya di mana ini? Signalnya di mana itu? Itu. Baru nanti jangan kita campur adukan. Nanti setelah ini. Itulah Pak Dani ini. Makanya Pak Dani kalau sudah terpojok berkelit. Udah, ambil sapu tangan dulu Pak Dani, ambil sapu tangan. Pak Dani ini kalau sudah Pak Dani ini kalau sudah terpojok berkelitoris. Udah, nggak ada lagi pertanyaan Pak Dani ini terlalu kecil. Ya, kehendak Tuhan itu yang mana? Yohanes 6 ayat 40 itu dulu. Yohanes 6 ayat 40. Perkataan siapa? Perkataan Yesus. Yohanes 6 kita baca. Iya, baca. Buka. Baca sungguh-sungguh ya, jangan main-main. Ya, harus dia yang baca. Tarik napas dulu, tarik napas dalam-dalam, baru 6. Sebab inilah kehendak Bapakku, barang siapa melihat anak dan baca aja, bukan supaya dapat intinya, kira-kira dibaca aja mulai ayat 38 sampai 40 biar mantap. Ayo baca. Baca Om Dani kolok-kolok. 1 Yohanes ke Yohanes yang mana? Bukan 1 Yohanes 6. Mau dialog dengan Erwin Yohanes aja tak tahu gimana. Ayat berapa? Yohanes 6 ayat 40. 38 40 aja sampai 40 biar dapat dulu kira-kira kerangka berpikirnya. Monggo, Pak Dani. Pak Dani ini senior ini tapi dibilang kolok-kolok udahlah. Sebab aku telah turun 38 kan? Iya. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendak, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus. Iya. Kan? 39-nya. Iya, betul. Nah, yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Oke, 40 perhatikan, tarik napas. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Ya, udah. Berarti cuma kehendak kerja. Iya.
Di sini Yang ada membangkitkan siapa? Yang membangkitkan siapa? kata kuncinya di sini kehendak Bapa itu percaya kepada anaknya, itulah Yesus. Anak loh, Pak. Iya. Terus upahnya bagi yang percaya itu akan dibangkitkan Yesus pada akhir zaman. Pak Dani kan nggak Oh. percaya Yesus itu anak Allah. Iya. Oh, tadi malam saya udah bahas itu Yesus anak Allah Nah, itu. ini anak itu yang dimaksud dia, anak Allah itu yang dia sendiri. Pak Dani, Ya, kehendak Bapa itu eksplisit ya, bukan tafsir-tafsir kita loh. ya benar Barang ini. siap, itu eksplisit bunyinya. Kehendak sebab inilah kehendak Bapakku, eksplisit ya. Di teks di bahasa Yunani pun samanya itu. Jadi inilah kehendak Bapakku, barang siapa melihat anak dan percaya. Jadi di situ ada dua kata kerja, yaitu melihat dan percaya. Betul Pak Dani? Padanya loh. Melihat ya. Iya, dengar kata kerjanya dulu aja, melihat dan percaya. Jadi jadi kata kerja pertama tuh melihat, lalu setelah melihat percaya. Ya. Betul nggak Pak Dani? Betul nggak Pak Dani? Betul nggak? Oke, sekarang Pak Dani buka Yohanes 12 ayat 45. Pengertian melihat dulu, kita satu-satu dulu. Ya itu satu itu. Jadi Pak Dani nggak bisa percaya Yesus kalau nggak ngelihat Yesus. Jadi harus lihat Yesus dulu baru percaya. Itu sistem tata kerjanya begitu. Ya. Oke. Apa yang pernah Oke. melihat sekarang? Enggak, bukan itu dulu kita bahas. Nanti dulu bukan itu kita bahas. Sekarang begini. Sekarang barang siapa melihat anak dan percaya kepadanya. Sekarang buka Yohanes 12 ayat 45 itu jawaban. Sekarang di mana Kristen pernah melihat Yesus zaman sekarang? Kalau sudah pernah melihat Yesus, apakah perlu beriman kita? Kalau sudah melihat Yesus datang dia dalam kemuliaan, udah akhir zaman, udah masuk neraka kau bro. Enggak, kita sistematis saja, Amang. Kalau sudah melihat, apakah kita perlu beriman? Coba jawab. Nah, sekarang kan Yesus bilang percaya, melihat dan percaya. Apakah teman-teman Kristen di sini sudah pernah melihat Yesus? Jangan dirubah. Di situ melihat dan percaya. Melihat siapa? Anak. Bukan melihat Allah, melihat anak. Nah, Ya, sekarang Yesus lah. sekarang kan Anda bertanya, apakah sudah melihat Yesus, kan begitu? Ya. Oke, sekarang saya jawab. Apa dasar orang beriman? Apa itu makna iman? Coba jawab. Lari ke sana. Oke, saya jawab ya. Ini konteks Alkitab. Ini konteks Alkitab. Ini kehendak loh. Coba. Loh, sebentar. Konteks Alkitab. Melihat dan percaya. Sebentar. Konteks Alkitab. Itu nggak masuk. Sebentar. Konteks Alkitab. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, sekarang saya tanya, kalau kamu sudah melihat Yesus sebagai Tuhan, kamu perlu beriman nggak kepada Yesus? Perlu dong. Nggak perlu. Iman, sekarang kan kamu kan nalarnya nggak nyambung. Sekarang kalau kamu, dengar ya, kalau kamu sudah melihat, sebentar. Kalau kamu sudah melihat, kalau kamu sudah melihat, ini konteks Alkitab. Kalau kamu sudah melihat, kamu tidak perlu iman. Karena apa yang sudah dilihatnya tidak perlu lagi iman. Malaikat tidak perlu beriman kepada Allah. Dia sudah lihat Allah. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kamu lihat. Kalau sudah kamu lihat, kamu nggak perlu iman. Betul Itu sekali yang disampaikan sama Lekku ini. Itu Jadi, saja. di dalam Itu nalar. 1 Korintus 13 dikatakan, iman, pengharapan, dan kasih. Tapi Betul. yang kekal itu kasih. Itu nalar. Enggak, kita jangan melebar, Amang Tidak Erben. Kita jangan melebar. diwujudkan di surga. Kita jangan melebar, Amang Erben. Jadi iman adalah makna dari iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kamu lihat. Ini bukan soal ketuhanan aja. Misalnya kamu pengen punya BMW, kamu belum punya BMW, kamu tidak melihat BMW, kamu mengimani akan memilikinya. Itulah iman. Ketika kamu sudah memiliki mobil BMW itu, kamu nggak perlu lagi iman. Nah, gitu. Kalau untuk lebih mengerti lagi, kamu mesti pelajari etimologi dari kata iman. Faith itu pengharapan, faith harapan. Jadi kalau kamu sudah mendapatkan apa yang kamu harapkan, maka pengharapan hilang. Itu logika, standar itu. Itu aja. Sekarang saya bacakan Yohanes 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu apa? Supaya setiap orang yang melihat anak ataupun melihat Yesus dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Jadi yang melihat. Iya betul. Dan yang percaya melihat. Betul. Saya melihat Yesus tahun 91. Terus mau apa?
Oh iya, Saya melihat terserah Yesus. Anda. Ya sudah. Nah, jadi Iya. sekarang kan melihat Yesus. Sekarang coba baca Yohanes 12 ayat 45. Coba baca Yohanes 12 ayat 45. Kasihan yang tidak melihat Yesus ya. Loh bukan, yang tidak melihat Yesus hidup di dalam imannya. Maka kata Yesus apa? Berbahagialah kamu yang tidak melihat namun percaya. Yang dicari Yesus adalah iman, bukan dasar kamu setelah melihat kamu percaya, apa nggak ada gunanya lagi kamu beriman. Yang mana ayatnya, yang mana? Buka. Apakah itu Yesus atau Allah? Tunjukin. Itu Yesus atau Pak Samuel. Bapak? Tunjukin. Itu biar Yesus dia atau Bapak? percaya. Coba buka. Mana yang tadi masalah iman? Yang mana Pak Buka ayat berapa? Pak Saja? Yang mana? Yang mana maksudnya kamu minta tunjukin? Mana ayatnya? Yang berbahagia itu Les Samuel. Yang Anda Yang katakan, mana? yang tidak melihat, yang beriman tidak melihatnya, Berbahagia. berbahagia. Oke, sekarang teman-teman bantu, coba tunjukkan ayatnya. Berbahagialah kamu yang tidak melihat namun percaya. Coba teman-teman cari. Soalnya aku lagi nyetir ini. Aku lagi nyetir nih, mau dengar ya? Oke, Nih. iya. Nih, dengar ya. Nah, coba. Ayat berapa? Coba Yohanes teman-teman berapa? cari. Ketik aja di Alkitab aplikasi percaya namun tidak melihat atau Iya. percaya tidak melihat itu nanti keluar. Iya, kalau saya lihat di situ ada, saya sudah baca, tapi itu menuju Pak kepada Syancan, Tuhan, kepada Sang Pak Pencipta, Pak kepada Syancan, Bapa. Pak Dani, dengar ya. Dalam hal-hal seperti ini itu sudah tidak perlu berdebat, Pak Dani. Berarti nalar Anda belum mencapai target. Begini Pak Dani, ya, Oh, iya. yang namanya pengharapan itu ada ketika yang diharapkan itu belum terjadi. Itu logikanya. Maka kalau yang diharapkan sudah dapat, tuh mobil BMW-nya udah dapat, masa mau berharap lagi? Kan gitu logikanya. Itu nggak perlu didebat itu. Kalau Anda masih berdebat soal itu, berarti nalar Anda masih jeblok sekali gitu loh. Saya hanya berbicara tekstual, like aja. Sekarang teks. Saya berbicara Yohanes tekstual, Pak. 20 ayat 29 itu. Saya kalau kita bicara tekstual, nggak mungkin di luar sekolah Yohanes skriptur. 20 ayat 29. Yohanes 20 Ayat 29. ayat 9. Ya. Baca Pak, baca. Bunyi ya. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku. Nah, Ya ingat, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Halo? Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, sekarang Pak Dani beli tiket ke Jakarta, sini kita ketemuan. Kalau saya ngomong nih, Samuel Sian kalau ngomong nggak pernah di luar Alkitab, itu dijamin itu, gitu. Itu dijamin. Itu Pak Dani. Ya. Nggak pakai hadis, saya nggak pakai hadis, nggak pernah pakai hadis. Iya. Pak Dani, Apalagi? Pak Dani, saya kasih tahu sama Pak Dani. Allah Subhanahu wa Ta'ala kan adalah Tuhan, betul? Iya. Oke. Itu kan kata Muhammad, Pak Dani. Dari mulai Al-Fatihah sampai Anas itu kan kata Muhammad. Itu tidak pernah ada saksi Allah berkata seperti itu. Betul ya? Iya. Oke, sekarang saya bilang sama Pak Dani. Pak Dani seneng nggak kalau Jokowi bilang Pak Dani kamu itu anak saya. Kamu seneng nggak? Atau Lim Siu Leong atau Bill Gates bilang, Pak Dani kamu tuh anak saya sebenarnya dari istri saya yang kedua orang Indonesia. Kamu seneng nggak Pak Dani? Ngapain senang kalau bukan faktanya? Ini contoh Pak Dani. Misalnya ternyata Pak Dani adalah anak dari Bill Gates. Pak Dani seneng nggak? Kita nggak usah mengandai-andai. Bukan, Itu ini bisa andaikan. merusak Ini nalar. andaikan. Enggak, kita bicara santai Pak Dani. Kita bicara santai. Boleh dong kita memberi contoh. Nah, Oh, enggak. sekarang Sebentar, dalam Islam itu dilarang mengandai. enggak, ini kita kan konteks Kristen. Misalnya saya memberikan, ini kan kita pertemanan Pak Dani. Ini kita keluar dulu dari out of the box ya. Kalau misalnya Anda diklaim oleh Bill Gates, Anda adalah anak Bill Gates, Anda senang nggak? Perasaannya gimana Pak? Saya katakan kami dilarang mengandai.
Oke. Oke, kalau Anda dilarang mengandai, maka semua kata-kata Al-Quran yang alegoris Anda harus hapus. Berani? Berani? Ketika Allah berkata, langit runtuh menimpa kepala kami, pecah langit. Maka itu bukan andai-andai. Anda setuju? Itu alegoris. Nah, berarti nggak boleh alegoris. Kan berandai-andai alegoris. Lah, lain. Berarti Anda nalar belum nyampe. Anda belum nyampe berarti. Andai dengan alegoris sama. Alegoris itu bukan hurufiah. Alegoris bukan hurufiah, artinya andai-andai. Berarti Anda kena sendiri. Premis Anda ketabrak sendiri. Dengan kiasan. Iya sama. Itu andai-andai. Sama saja. Andaikan misalnya. Kiasan itu namanya. Sudahlah. Anda ketabrak premis Anda sendiri. Begitu aja, Pak. Beda lah, andai-andai sama. Kiasan. Kan itu seandainya, Pak. Sekarang saya tanya, di ayat Al-Quran, langit runtuh menimpa kami. Itu alegoris apa kias? Itu alegoris apa hurufiah? Kalau kami namanya majas ataupun iya, oke, kita pakai bahasa universal accept. Kita pakai universal accepted. Itu arti sebenarnya apa bukan? Bukan. Ya, itu namanya pengandaian, Pak. Ngerti ya? Gitu aja. Jadi Anda harus berdebat secara jujur dengan saya. Nggak boleh main-main begitu, pasti saya skakmat. Gitu. Kalau Anda kepada saya mengandaikan saya, itu tidak bisa karena saya ada. Bukan, Al-Quran memakai perandaian. Al-Quran memakai kalimat-kalimat perandaian. Kenapa Anda tentang? Andai itu dalam arti kata yang majas itu ataupun alegoris itu ditujukan bukan kepada manusia tetapi kepada. Sekarang ketik di Al-Quran aplikasi seandainya, nanti keluar. Kalau Anda melarang kata seandainya ada di dalam Al-Quran, maka Anda kena skakmat. Pak, kalau diskusi sama saya pasti kena skakmat. Yang namanya metafora ataupun alegoris itu semua Alkitab ada, itu namanya bahasa. Sekarang kamu ketik di dalam Alkitab, Departemen Agama mengeluarkan kata seandainya atau andaikan di dalam Al-Quran. Kalau itu ternyata ada dan sesuai dengan literasi Arabiknya ada, maka Anda kena skakmat oleh Al-Quran. Itu aja, Pak, simple. Saya simpel juga. Ya sudah. Islam itu ada yang namanya majas. Saya nggak peduli lagi majas. Sekarang kita masuk ke substansinya aja. Kalau di Al-Quran ada kata andaikan atau seandainya, andai kata, kalau itu ada secara literal dalam bahasa Arabnya diterjemahkan benar oleh Departemen Agama, maka Anda kena skakmat. Itu aja. Ya namanya. Kalau Allah Anda melarang manusia untuk berandai-andai, maka gelar dia Ar-Rahman Ar-Rahim tidak bisa dipakai. Allah Maha Pengasih, Maha Baik. Masa orang mengandai-andai aja nggak boleh? Kalau dia Ar-Rahman Ar-Rahim, ya sudah, berarti Allah Anda tidak Ar-Rahman Ar-Rahim dong. Masih lebih Ar-Rahman Ar-Rahim Bapak saya dong. Kamu boleh berandai-andai dong. Bapak Anda pahami ya, saya katakan manusia dilarang untuk mengandai. Kalau Allah yang mengandai itu mana ayatnya? Mana ayat Al-Quran? Tunjukkan. Itu hadis Rasulullah itu. Ya hadis Rasul, berarti Muhammad lebih sah daripada Allah. Allah dia punya hak mau mengandaikan. Mana ayatnya di Al-Quran Allahmu berkata dilarang mengandai-andai? Mana ayat? Itu di dalam hadis kan ada. Iya, saya tanya di dalam Al-Quran. Allahmu berfirman. Muhammad kan tidak berfirman, Pak. Nanti kita cari aja, tenang aja. Ya sudah, kena skakmat kan? Muhammad tidak boleh manusia dikatakan berfirman. Itu dari bahasa Persia, furman. Artinya kata-kata yang diucapkan dari supremasi tertinggi. Dari bahasa Persia, furman. Ya, kata furman tidak pernah diperkenankan untuk manusia. Kalau manusia berkata, aku telah berfirman, maka manusia itu adalah Allah. Mana pernah Muhammad dikatakan berfirman? Bersabda, iya. Bersabda itu pun juga bahasa Sanskerta. Itu kuliah Robi. Sekarang kalau kita pakai kuliah Robi, apakah itu firman dalam bahasa Arab? Nggak ada. Berkatalah Allah. Kuliah Robi. Sama aja kuliah kepada manusia yang lain. Tidak ada pendefinisian di dalam Arabik. Mana itu supremasi berkata-kata untuk Allah, mana untuk manusia, tidak ada. Malah lebih jagoan Persia membuat deskripsi itu. Ayo.
Gimana? Ya, kita Benar sih kan? Itu. bagi saya apapun yang Anda katakan itu hak Anda. Oke. Penjelasan apapun kami terima. Ya kan? Kami tidak memaksa. Ya. Begitu juga sebaliknya, Anda juga tidak punya Bukan hak. masalah bukan masalah Kapasitas pemaksaan. Bukan bukan. masalah pemaksaan di sini Pak Dani. Anda itu kurang literasi, itu aja. Itu aja Pak Dani, simple. Silakan. Enggak masalah lah. Ya memang nggak masalah, apa masalahnya? Anda Memang saya bikin masalah kan? atau apa itu Sebentar, kan sebentar yang dulu, menilai kan sebentar. orang. Nah, lanjut teman-teman. Bukan, Pak Dani udah ambil sapu tangan nggak? Oh, enggak lah. Jadi yang selama ini Pak Dani nggak ngerti, sekarang sudah mulai mengerti, ya bagus lah. Ngerti apanya? Oh, Makin nggak tambah ngerti juga, aduh. Capek kita nih Orang dari tadi. keinginan dia. Jadi yang kita omongin tadi apa aja Pak Dani? Kayaknya nggak ada ngomongan apa-apa Iya. dong Pak Dani ya. Saya hanya tertarik apabila di dalam Alkitab bukan narasi manusia. Narasi bukan. manusia itu kan suka berbohong. Awalnya tadi kan kita udah baca itunya, dalil-dalilnya. Sekarang sebentar. Sekarang Pak Dani sangat menolak narasi manusia. Sekarang saya sudah katakan tadi dan Pak Dani mengakui dari Al-Fatihah sampai Anas tidak pernah Allah bernarasi. Allahmu Subhanahu wa ta'ala nggak pernah bernarasi. Semua narasi Muhammad. Kalau Muhammad berkata Allah telah berfirman kepadaku, itu hanya klaim sepihak, tidak pernah ada saksi. Silakan tunjukkan satu saksi di mana ada orang selain Muhammad ketika Allah berfirman atau Jibril berfirman kepada Muhammad, orang itu melihat Allah berfirman atau Jibril berfirman. Coba tunjukin satu ayat aja dari Al-Fatihah sama Anas. Memang tidak ada. Nah, berarti Al-Qur'anmu adalah narasi manusia. Oke, Simple, apakah sekarang saya tanya kepada Anda ya, mana firman Tuhan yang disampaikan kepada Nabi Isa ataupun kepada Yesus? Mana? Ayo. Mana firmannya? Yohanes Pembaptis dan semua orang yang hadir di pembaptisan melihat melihat dan mendengar kata-kata, inilah anak yang kukasihnya kepadanya aku berkenan. Terus di zaman Musa, Mesir melihat laut terbelah, perbuatan daripada Elohimnya Israel. Ngerti ya? Melihat tiang awan, tiang api, bukan disaksikan oleh bangsa Israel saja, tetapi orang Mesir. Lalu orang Israel disuruh hadir di Bukit Sinai, dan itu terbakar namun tidak hangus. Disaksikan seluruh bangsa Israel. Lebih dari satu orang menyaksikan itu. Sekarang Al-Fatihah sampai Anas tuh nggak pernah ada kisah seperti itu. Semua klaim sepihak Muhammad, tidak pernah ada saksi. Kalau tidak ada saksi, tunjukkan sama saya dari Al-Fatihah sampai Anas, ada tidak orang kedua selain Muhammad yang didatangi Allah, berbicara Allah kepada dia, dan siapa pula saksi? Cukup Tidak satu ayat ada. tunjukkan kepada saya. Ya sudah, berarti tidak ada dasar saya sepeser pun, sekoma pun untuk percaya kepada Al-Quran. Wajar, Anda kan orang Islam, wajar aja lah. Loh, semua orang yang percaya kepada Al-Quran tadinya kan bukan Muslim. Aduh. Logika Anda di mana? Memang saya bukan Muslim. Loh, saya memang bukan Muslim, Pak. Dari awal sejarah Al-Quran menjelaskan Islam, tidak satu orang pun Islam. Ngapain Al-Quran datang untuk orang yang sudah Islam? Iya. Lah iya, berarti kenalarannya kan nggak masuk. Makanya terbukti Islam bisa berkembang walaupun dari awalnya Muhammad yang tidak memiliki saksi. Kebenaran itu dari Allah, ya, sekalipun dia tidak mendapatkan saksi dari wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, tidak ada saksinya dari para sahabatnya, tetapi sahabatnya rela mengorbankan nyawanya untuk membela Rasulullah. Ya kalau Itu soal membela sih, gue juga bela pelacur-pelacur di Alexis. Dan dia juga bisa merubah peradaban manusia yang jahiliyah menjadi penuh peradaban. Itu aja simpel itu. Itu bukan jamin. Oke, azas yang Pak Dani pakai bukan azas jaminan kebenaran. Kebenaran itu bukan diasaskan atas itu, Pak Dani. Ya terserah Anda. Saya kan nggak memaksa. Ini bukan terserah saya. Ini hukum. Ini hukum. Sekarang saya tanya sama Pak Dani. Saya ajar Anda berfilsafat. Anda tahu Setia Novanto yang mengkorupsi IKTP 3 triliun. Anda tahu? Saya nggak urusan gitu. Saya kan lebih fokus kepada agama ini lah. Oke, sekarang begini. Apakah kebenaran didasarkan atas suara terbanyak?
Coba jawab. Apakah sesuatu dikatakan benar ketika orang yang mengklaimnya mayoritas? Coba jawab. Hati-hati loh, saya skakmat loh. Saya tukang skakmat loh. Apa itu? Putus-putus itu suaranya. Apakah suatu kebenaran bisa Coba, dibuktikan dengan suara terbanyak? Oke, teman-teman dengar suara saya putus-putus ya? Enggak. Enggak. Kan alasan Pak Dani itu. Lanjut. Berarti kan tukang bohong kan? Apa tuh? Benar, saya sungguh-sungguh saya nggak bohong. Mungkin Coba tadi sekali dia lagi. memang daerah sana enggak mungkin. Pak Dani, Dari sekarang tadi, sekarang kita bicara azas ya. orang ini Kita bicara menjah. azas ya. Pikirannya selalu aja. Mana ini orang? Loh, saya akan menggunakan logika Pak Dani. Katanya kalau Islam itu harus pinter. Yang berpikir itu menjadi Islam katanya. Sekarang saya gunakan cara-cara berpikir filsafat, keterampilan berpikir. Sekarang, apakah azas kebenaran didasarkan atas suara terbanyak? Pernyataan suara terbanyak. Coba jawab. Tidak. Kebenaran itu berdasarkan data dan fakta. Nah, Jelas pinter itu. Pak Dani. Lalu kenapa tadi Pak Dani bilang bahwa Islam benar oleh karena perkembangannya? Kenapa? Jadi kalau Islam nggak berkembang dia nggak benar gitu. Faktanya dia berkembang. Itu fakta. Iya. Apalagi Oke, berarti kalau Islam tidak berkembang maka Islam tidak benar. Coba jawab. datanya ada. Apalagi Sekarang kan tadi Pak Dani tidak ngomongin data. Nah, saya Pak Dani bilang tidak ada kata-kata data. kebenaran itu adalah fakta dan data. Pak Dani nggak bilang begitu. Nah, berarti Pak Dani merubah premis Anda. Berarti Anda Dari merubah dulu, premis Anda. Dari setahun yang lalu saya katakan, jangan kan baru ini. Setahun yang lalu Bukan- saya katakan, Bukan kebenaran setahun itu yang lalu, berdasarkan ini hari ini. data Ini hari dan ini. fakta. Aduh, Oke, Anda sekarang ini. data dan fakta. Sekarang faktanya siapa yang menyaksikan Allah? Kan Anda bilang tidak ada. Tidak ada. Terus asasnya apa? Asasnya apa? Pernyataan Muhammad kan begitu. Iya, Ya udah kena skakmat kan? apa pula? Habis Ya udah skakmatnya teman-teman lanjut aja. Gua lagi nyetir, silakan teman-teman lanjut. Aduh, ini orang memaksakan kehendak. Menurut Pak Dani, iman itu apa? Definisi iman. Ya, Jadi kalau saya katakan tadi, kasih tarik napas dulu Pak Dani deh. di Pak dalam Dani tarik napas dulu lah, jangan. ya, kan dilarang ada ini ada ayat apa hadisnya dalam Bukhari itu mengatakan ya dengarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda diriwayatkan oleh Muslim kan, semangat dalam menggapai apa yang dan cara dan jangan bersikap lemah. Jangan pula mengatakan andaikan. Nah, Uji, bisa pegang nggak? jadi mengandai-andai itu kami tidak dibenarkan di dalam ajaran Islam. Menurut Pak Dani, Ini iman itu apa? larangannya. Definisi iman menurut Ya Pak Dani. jelas ya, hadisnya ada. Jelas. Definisi gini Pak Dani. Berandai-andai tidak boleh. Bisa didengar. Gini Pak Dani. Bisa, Menurut bisa Pak Dani, didengar Pak Dani. definisi iman itu apa menurut Pak Dani? Iman itu meyakini sesuatu yang tidak dapat kita lihat. Itu iman. Beda. Iman itu yang nggak bisa kita gapai dengan panca indera. Iya, ayatnya mana? Ayatnya di dalam surah Al-Baqarah. Coba baca. Teman-teman biar jadi saksi, coba baca. Ya, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi Masya Allah. munasalata wa mimma razaqnahum yunfikun. Apalagi? Ada makanan? Gak ada makanan. Iya, artinya apa artinya? Artikan sendiri aja. Kan Anda tahu. Ya berarti nggak jujur dong sama kita. Jujur Zalikal dong. kitabul la raiba fihi. Jadi Al-Qur'an itu kebenaran itu tidak ada keraguan. Apa nyambungnya dengan yang Anda bilang tadi? Iman dasar dari segala yang tidak kita lihat, apa nyambungnya? Ngarang-ngarang Pak Dani ini. Belum nggak selesai kita baca. Ya udah Belum selesaikan. selesai dibaca belum. Ya selesaikan. Bahasa Indonesia aja lah biar kita langsung tahu. Motong-motong gimana ini diskusinya? Kalau memang mau ngomong aja. Ya, bahasa Indonesia aja Pak Dani. Coba. Ya, saya bacakan Langsung. dulu ayatnya. Itu zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu
Al-Quran ataupun kebenaran itu alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang beriman itu sekali lagi alladzina yu'minu, orang-orang yang beriman alladzina yu'minu nabil ghaibi, yang percaya kepada yang gaib, yang tidak nyata. Itu dasarnya, yang tidak nyata. Ya kan? Yang tidak bisa dilihat dengan panca indera, yang dikatakan gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Maka orang yang percaya kepada yang gaib itu juga niscaya dia juga diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Jadi itu dasarnya iman kepada yang tidak gaib, yang tidak nyata, yaitu gaib. Apalagi dasarnya? Jelaskan ayat Al-Quran itu. Al-Baqarah ayat 2. Apalagi? Percaya dengan yang gaib, Pak. Yang tidak nyata. Iya. Percaya dengan yang tidak nyata. Itu baru satu ayat, padahal masih banyak ayat yang lain. Enggak apa-apa, satu ayat dulu. Jadi percaya dengan yang tidak nyata ya. Apalagi ini suaranya putus, enggak kedengaran. Enggak, saya mau minta Bapak mengiyakan secara eksplisit. Jadi percaya dengan yang tidak nyata, betul? Iya, yang gaib itu kan artinya tidak nyata di mata kita, tidak bisa dipandang. Sekarang kalau azasnya percaya dengan yang tidak nyata, apa bedanya Allahmu dengan Allahnya Hindu dengan Allahnya Buddha? Nggak pernah nyata juga, Pak, sama. Jadi yang mana yang benar? Coba. Sama-sama nggak nyata loh, Pak. Tidak kelihatan. Sama-sama nggak kelihatan loh. Bukannya tidak kelihatan, goib. Bukan tidak nyata, tidak kelihatan. Ya kan dia bilang tidak nyata, jangan dirubah-rubah dong. Saya katakan alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang beriman itu percaya kepada yang gaib. Yang gaib itu mananya apa? Nah, dijelaskan. Itu tidak bisa dirasakan dengan panca indera. Tidak bisa dilihat dengan mata. Ya kan? Tidak bisa diraba dengan tangan ataupun panca indera. Contohnya apa? Kita tidak pernah melihat neraka, kita tidak pernah melihat surga, tapi kita percaya kalau surga itu ada, neraka itu ada. Itu ayat Al-Quran ya? Iyalah. Kalau menurut saya, kalau itu Allah mengatakan seperti itu intelektualnya sangat rendah, Pak. Kenapa? Kesian Kan banget. menurut Anda. Iya. Cuman masalahnya kan kata Muslim orang pintar masuk Islam kan begitu. Siapa bilang? Kata Muslim, benar nggak teman-teman? Muslim bukan kata Allah kan? Kata Muslim kan orang pintar masuk Islam. Pak Dhani setuju nggak orang pintar masuk Islam? Kata dia lah. Ya berakal Dalam maksudnya. Al-Quran Kan? tidak ada mengatakan. Enggak, kata Umi Dini orang pintar masuk Islam, kata Umi Dini. Yang menggunakan akal katanya. Bukan tadi ya. Orang ateis Rusia juga Uni Soviet juga pakai akal, nggak percaya Tuhan tuh. Jadi kalau bikin kalau bikin azas itu yang benar, jangan ketabrak sama asas sendiri. Gitu. Yang namanya Orang ateis juga nggak pakai akal, Pak. Orang ateis punya akal, Pak, nggak percaya Tuhan. Nah, yang mengatakan itu siapa? Allah atau manusia? Umi Dini sama teman-teman di ZCC itu, si Zulfikar dan segala macam. Ya, itu kan hak mereka kan, bukan Allah. Memangnya Umi Dini Allah atau bukan? Iya, berarti kalau yang ngomong manusia subjektif. Sekarang saya minta apa yang dikatakan Al-Quran, ada nggak? Nggak ada. Oke, berarti kalau Allah nggak pernah ngomong, berarti Muslim tidak harus pintar, betul? Allah tidak ada mengatakan, itu kan analisa Anda. Silakan. Cuma di dalam Al-Quran hanya mengatakan afala tatafakkarun, afala ta'qilun. Apakah kamu tidak berpikir? Apakah kamu tidak berakal? Itu aja. Ya sudah, berarti harus berakal dan berpikir, betul? Anda tidak usah memutarbalikan logika. Anda kan itu bukan logika, itu makna dari bahasa. Saya paham Anda. Kita kenal akal itu udah lama. Allah yang namanya sekarang saya tanya. Selalu mempengaruhi kita. Sekarang saya tanya. Setan itulah manusia yang bejat. Oke, ketika saya setan dan iblis yang ketika selalu mencoba
menyesatkan logika. Oke, ketika saya Kan iblis seperti itu. Oke Pak Dani, kalau Anda sedang berdakwah kepada saya tentang Islam, Anda mempengaruhi saya atau tidak? Kami Kenas- tidak pernah kenas- mempengaruhi, kami hanya menjabat. Kalau Anda tidak mempengaruhi, kenapa Anda menceritakan tentang Islam kepada kami untuk masuk Islam? Siapa bilang kami menyuruh Anda masuk Islam? Kalau Anda memberitakan tentang Islam, Anda punya keinginan kita masuk Islam atau tidak? Kami terserah Allah. Tidak ada saya ingin. Allah suruh, Allah berkata, apakah Islam agama yang benar? Coba jawab. Iya. Oke, berarti kalau Islam agama yang benar, apakah Allah menyuruh Anda untuk memberitakan Islam supaya orang mengenal kebenaran? Kalau untuk memperkenalkan, iya. Ya sudah, berarti ketika Anda memperkenalkan kebenaran, Anda punya harapan orang itu mengenal kebenaran atau tidak? Mengenal silakan. Ya sudah, itu kan harapan Anda. Kan kita benar. Iya, berarti kan ketika Anda memberitakan tentang Islam, Anda kan mencoba mempengaruhi kami untuk mengenal kebenaran, betul? Oh, enggak ada, enggak boleh. Oh, berarti kalau tidak mempengaruhi, berarti kalau tidak mempengaruhi, ngapain Anda memberitakan? Hanya memperkenalkan, kayak contoh kita jual makanan. Ini loh. Kalau Anda memperkenalkan, Anda punya pengharapan orang itu mengenal kebenaran atau tidak? Kalau untuk mempengaruhi itu memutarbalikkan logika itu perbuatan. Pertanyaan saya, ketika Anda memperkenalkan Islam, Anda ingin orang itu masuk Islam atau tidak? Enggak ada urusan, enggak boleh kami. Saya Enggak boleh. kepada teman. Allah pengen orang itu masuk Islam atau tidak? Masalah orang masuk Islam itu haknya Allah, bukan manusia. Bukan. Oh, berarti orang masuk neraka juga karena haknya Allah dong. Iya, kalau Allah berkehendak. Kalau Allah berkehendak orang masuk neraka, ngapain diberitakan Islam? Itu kan Berarti Anda apa bedanya sama Calvinis begitu? kacau nih, orang nggak sempat. Ngapain kamu berdakwah? Ngapain kamu sholat kalau orang sudah ditentukan masuk neraka segala macam, manggil orang suruh sholat? Tuh juga udah masuk neraka kok. Berarti apa? Anda nggak ada bedanya dengan Calvinis kan begitu? Ditentukan itu menurut amal ibadah kita, gitu. Udahlah, Pak Dani ini nalarnya jeblok, udah gitu aja. Lanjut teman-teman. Mau ngomong terus saja. Ngomong nih, silakan ngomong kuat-kuat kan. Halo Pak Dani. Dengar yang baik. Jumpa lagi Pak Dani. Jumpa lagi Pak Biarkan Dani. aja dia ngomong, kita udah tahu. Saya cuma heran di sini. Ada yang mengatakan kalau sudah melihat itu tidak harus mengimani lagi. Itu yang tadi saya ingin pertanyakan. Apakah benar kalau sudah melihat tidak harus mengimani lagi? Gimana itu Pak Dani ya? Iya. Itulah makanya saya pikir, saya katakan penyesat ya seperti itu. Pak Dani bisa lanjut yang lalu? Oh, Bang Oni Bora. Karol. Aduh, Karol lah. Tadi nih ada Samuel ini. Dia ya coba lah. Makanya saya bilangkan Bang Justin tadi. Kita di sini berbicara intelektual. Kalau berbicara ada kesempatan orang, kita saling menghargai, saling menghormati, bukan dalam arti kata mencerca. Tidak bisa. Kalau orang-orang yang bergodas itu, yang otak-otaknya selalu ingin melakukan penyesatan, ya seperti itu. Mencerca terus pemikiran orang, itulah penyesatan yang dilakukan oleh iblis. Iblis kan suka seperti itu. Mempengaruhi pola pikir orang, menyesatkan orang, merayu orang. Itu yang terjadi pada zaman Nabi Adam ya seperti itu iblis itu. Oke. Mau lanjut yang dari tempatnya Joel Prasetyo tapi apa tuh? Saya tidak masuk nih. Saya masuk di sini. Tadi tidak sempat saya ke sana. Nah, tadi asik loh ngomong dengan Bang apa namanya Bang Edo tadi. oh di apa kalau gitu? Ini Bang Edo ini kabur ini. Mana Bang Edo? Pantas lah Bang Edo nggak ada. Mana Edo Justin nih? Keluar. Oh iya ya betul Sia. Iya betul di Sia itu. Iya Sia. Nggak ada, pantasan ada Samuel. Kenapa Pak Dani kalau ada saya? Ya nggak tahu, tanya aja itu. Ada nih si apologi itu masih itu tuh.
Kalau kami di sini ya Bang Samuel berbicaranya itu teratur. Bukan langsung mencerca-cerca begitu, enggak. Kami bicara santai. Bukan untuk cari menang kalah. Enggak ada pikiran untuk menang kalah. Kalau saya bukan santai atau menang kalah Pak Dani, tetapi saya ini standarnya harus pakai logika, pembuktian terbalik, berpikir dua arah. Itu Pak Dani. Kita di sini bukan berbicara logika, kami di sini memaparkan. Bukan Pak Dani. Kalau Anda tidak bicara logika, maka Al-Quran tidak boleh dikaji secara logika. Maka benar kata ayat-ayat itu. Gitu kata ayat Al-Quran. Allah menerangkan dengan logika itu beda. Menerangkan secara logika dan menerangkan secara keyakinan kita itu beda. Kalau abang bicara tentang logika, ayo saya dengan bedanya gimana? Bedanya di mana? Sekarang Allah suruh orang berakal. Muslim disuruh berakal nggak? Coba saya tanya. Coba kamu jawab. Muslim disuruh berakal nggak? Iya, harus menggunakan akal. Lalu bisa nggak kalau logika didefinisikan sinonim dengan akal? Gimana? Akal itu bukan untuk menyesatkan. Bukan konteks saya ini untuk menyesatkan. Saya bukan mengkontekskan akal disalahgunakan, bukan. Sekarang saya tanya, apakah akal bisa disinonimkan dengan logika? Coba jawab. Iya, menurut Anda gimana? Ya bisa dong. Ya bisa dong. Akal itu logik. Anda kan tahu. Lah, sekarang kenapa kamu melarang untuk berlogika di dalam memahami ayat-ayat firman Allah? Kalau kita beda untuk menafsirkan dengan untuk saya bukan bicara penafsiran. Saya bukan bicara penafsiran. Bang Dani, saya bukan berbicara penafsiran. Sekarang saya mau tanya sama Anda. Boleh nggak saya ragu terhadap firman Allah? Boleh nggak? Itu terserah Anda. Terserah Anda. Saya buktikan satu ayat bahwa Nabi Muhammad ragu sama firman Allah, bukan saya. Oh gitu. Saya kasih ayatnya, mau? Bila kamu ragu, tanyakan kepada ahli kitab katanya. Udah paham udah. Nah itu Pak Dani udah tahu. Pak Dani udah tahu tuh. Kasih dah Samuel. Sekarang Muhammad kan Nabi. Kok bisa-bisanya Nabi ragu sama Allah? Itu Allah yang ngomong. Nggak pernah Nabi Israel ragu sama Yahweh, itu nggak pernah. Nabi Muhammad. Di mana konteksnya itu kalau Nabi Muhammad yang ragu kepada ayat Al-Quran? Di mana? Yunus 94 baca. Ada itu. Nanti kita udah tahu. Saya udah baca kan itu. Yunus 94. Baca coba. Konteksnya. Silakan kamu bacakan Arabnya terus. Kamu yang koreksi. Kamu kan saya suruh baca Yunus 94 yang ke Muslim kan kamu, bukan saya. Saya paham ayat itu. Kalian ya sekarang kamu bacakan. Ya sekarang kamu bacakan. Coba. Kan saya paham. Kamu yang nggak paham. Sekarang saya minta bacakan. Ini bukan soal paham. Sekarang kamu bacakan. Coba. Kamu jelaskan sama kami di sini ya Kristen. Coba. Sini gini. Siapa yang mempertanyakan ayat ini? Aku atau kamu? Saya. Siapa yang nggak paham ayat ini? Kamu atau aku? Saya. Maka kamu jelaskan. Silakan kamu bacakan, nanti saya jelaskan. Oke, saya bacakan. Maka jika engkau dalam kurung Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Sungguh telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu-ragu. Silakan jelaskan. Nah, di mana Nabi Muhammad itu ragu-ragu di situ? Itu kan dikatakan jika. Berarti Allah tidak tahu. Nah, loh, sekarang kalau dikatakan jika, berarti Allahmu itu tahu atau tidak Muhammad ragu? Kok jika? Berandai-andai. Ini kan kena kan skakmat kan? Oh, enggak. Sekarang kan Allahmu berkata jika. Boleh saya nyampaikan? Boleh saya ngomong? Ya, silakan Pak Dani. Sebentar loh. Sebentar, jangan kabur kamu. Jangan kabur ke Pak Dani, jangan. Oke, sebentar tunggu, jangan kabur. Di situ Allah berkata jika. Sekarang saya tanya, Allahmu itu tahu nggak Muhammad ragu apa tidak? Sekarang saya tanya, jika itu sudah atau belum?
Kan begitu. Jika itu belum loh. Allah kan maha mengetahui walaupun sebelum terjadi kan Allah maha mengetahui. Allah memberikan tantangan ke Nabi Muhammad, jika kau ragu, kan gitu. Ya kan jika itu belum. Kitab sebelumnya kan gitu. Sebentar, kan jika belum, betul? Loh, jika itu belum, betul ya? Tantangan ke Nabi Muhammad, apa salahnya di situ? Sekarang Anda yang ngomong, jika itu belum, betul? Jangan kabur Anda. Oke, Iya, sekarang kalau jika itu belum, berarti Allah belum mengetahui. Coba jawab. Maksudnya poinnya di sini Allah belum mengetahui misalnya apa? Sekarang Allah berkata kepada Muhammad, jika engkau ragu, berarti kan belum terjadi, betul? Iya, jika engkau ragu, Oke. jadi Allah memberikan tantangan. Sekarang Allah, jangan terbawa dengan alur pemikirannya. loh sekarang ini logika. Sekarang Allah itu maha mengetahui nggak? Coba jawab. Iya, Jika mau menyesatkan mengetahui. itu hati-hati. Allah itu maha mengetahui yang belum terjadi, betul atau tidak? Iya, kenapa? Nah sekarang Allah itu tahu Muhammad ragu atau tidak? Allah tahu Muhammad tidak ragu. Jadi Allah Tidak ragu. Kenapa? Kalau Allah tahu Muhammad tidak ragu, kenapa dia berkata jika? Nah, makanya Allah kasih tantangan ke dia. Bukan, nggak ada hubungan sama tantangan. Nggak ada hubungan sama tantangan. Kalau hubungan gimana? Coba kau baca. Nggak ada hubungan sama tantangan. Nggak ada Sekarang kan kamu bilang Allah itu tahu kalau Muhammad tidak ragu. Kenapa Allah kasih perkataan yang ambigu? Itu bukan perkataan, itu tantangan. Makanya kamu. Kok perkataan tantangan? Sekarang tidak ada urusan sama tantangan. Ketika Allah mau tahu bahwa Muhammad tidak ragu, seharusnya Allah berkata, aku tahu kamu tidak ragu. Tetapi di sini Allah berkata, jika kamu ragu, jika itu kan berarti tidak pasti. Iya, kenapa? Nah, kenapa? Coba jawab dong. Iya, Allah memberikan tantangan. Emangnya apa yang salah di situ? Nggak ada tantangan di situ. Oh, nggak ada tantangan. Nggak ada tantangan. Kamu ragu dengan Oh, perkataan ada. Mana kata tantangan di situ? Mana kata tantangan sini? jika kamu ragu, itu bukan tantangan. Bukan. Oh, kalian ini nggak tahu bahasa Indonesia. Kalau kalian ini, makanya kitab kalian aja kalian nggak pahami. Gimana kalian mau? Kamu menuduh kami tidak tahu bahasa Indonesia. Muhammad nggak bisa baca Arab gimana? Hah? Muhammad nggak bisa baca Arab gimana? Dia nggak bisa baca Arab, tapi dia bisa berbahasa Arab. Emang kenapa? Iya, tapi nggak bisa baca bahasa Arab. Iya, tapi dia menghafalkan. Kenapa? Dia bisa Menghafalkan. berbahasa- Oh, siapa bilang Muhammad hafal? Muhammad lupa. Saya kasih ayatnya. Mau? Kenapa? Muhammad Apa? lupa ayat. Muhammad lupa ayat. Saya kasih ayatnya mau? Mana? Oke, Saya sebentar. sudah tahu ayat yang Itu kamu hadis, kasih. itu hadis Oke. bukan ayat. Hadis itu. Oke, sebentar ya. Mungkin hadis yang ini Tapi menggauli. nggak ada hubungannya dengan Kan hadis waktu tantangan sholat itu. Waktu sholat Ada. baca ayat Al-Quran. Nabi Muhammad lupa. Dan Allah memberikan teguran itu saya sudah tahu itu. Oke, hadis saya Bukhari volume 6 nomor 562, hadis saya Bukhari volume 6 nomor 558. Terus gimana? Kata kamu Muhammad hafal, ternyata lupa. Baca, coba. Oke, saya share screen teman-teman, boleh? Baca aja. Gak usah, saya share screen aja. Ya, Share screen. Kenapa kamu takut di share screen, ha? Nggak Coba apa-apa. tuh, baca. Baca tuh. Udah saya share screen, baca. Baca aja. Ya baca aja, kamu bisa baca kan? Apa kamu kayak Iya, Muhammad juga nggak bisa baca? Iya, saya nggak bisa baca aja coba. Ya kalau nggak bisa baca nggak usah debat lah. Iya, baca aja. Ya udah Iya, teman-teman kamu yang lain baca tuh. baca. Sebagai saksi, teman-teman baca. Muhammad lupa ayat, katanya hafal. Aduh, kasihan kamu ini. Loh, enggak, saya suruh teman Kristen yang lain baca sebagai saksi. Silakan. Kata kamu kan Muhammad hafal, ternyata lupa, kata Sahih Bukhari, dan itu bercerita adalah Aisyah. Kamu kan bukan istri Nabi kamu. Oh, coba teman-teman Kristen baca di situ. Baca. Oh, mana ini? Hadis Sahih Itu di- Bukhari. Itu di layar udah saya tampilkan. Ya, hadis Sahih Bukhari volume 6 nomor 558 dikisahkan oleh Aisyah. Rasul Allah SWT mendengar orang melafalkan Quran di malam hari dan berkata, semoga Allah SWT menganugerahkan pengampunan padanya karena dia mengingatkanku akan ayat ini dan ayat itu dan beberapa surat yang tidak kuingat. Ya, tidak kuingat ya. Kemudian dibawa lagi hadis Sahih Bukhari volume 6 nomor 562 dikisahkan oleh Aisyah, sang Nabi mendengar orang melafalkan Quran dalam masjid di suatu malam. Sang Nabi berkata, semoga Allah SWT menganugerahkan pengampunan padanya
karena dia mengingatkan padaku akan ayat-ayat tertentu dan surat-surat tertentu yang tidak aku ingat. Loh, berarti Muhammad tidak tahu itu. Muhammad tidak hafal ayat Quran itu. Sekarang saya tanya ke Beda. kamu. Coba Anda jernihkan pikiran ya. Jernihkan otak. Coba Anda baca di hadis ini. Simple ini ya. Pertama, dengarkan dulu. Iya. Rasulullah itu pertama manusia. Jangan tetap ditampilkan aja. Biar kita Oke. jelaskan. Oke, itu tampilkan. Nah, biar kita jelaskan biar tidak pikir. Ya kan? Coba dari atas dulu, dari awal. Itu baca. Ya, oke, langsung aja tanya. Ya, ada orang yang membaca Al-Quran di malam hari, ya kan? Ternyata bacaan itu Nabi agak lalai, karena kan ayat itu kan banyak, kan panjang ayat itu kan, ayat Al-Quran kan cukup apa ya, cukup luas. Ada yang terlupakan, baru teringat setelah dia membaca, bukan berarti dia tidak hafal. Oh iya, ada ayat ini, langsung dibacanya. Benar, kan begitu. Bukan berarti dia tidak hafal. Contoh saya, ya kan? Saya hafal ayat ini, tapi kadang-kadang kita manusia lupa juga, ya kan? Oh iya, ada ayat ini. Misalnya ada surah Al-Waqiah. Nah, baru teringat, oh iya ada surah Al-Waqiah. Tapi surat yang saya baca hafal. Nggak ada masalah. Itu apa masalahnya? Masalahnya teman kamu bilang Muhammad hafal. Hafal, tetapi bukan berarti bukan lupa dalam arti kata tidak ingat sama sekali ayat itu yang dibaca. Ya sudah, sekarang gampang aja. Sekarang Pak Dani kan tadi menjelaskan, betul? Pak Dani kan tadi barusan kan Pak Dani menjelaskan kepada saya. Betul? Iya. Sebentar dulu. Tadi kan Pak Dani barusan menjelaskan kepada saya, benar atau tidak penjelasannya itu? Iya. Oke, sekarang penjelasan Pak Dani bukan penjelasan Sahih Imam Bukhari. Sekarang Pak Dani tunjukkan sama saya hadis Sahih Dani. Tunjukkan silakan. Nah, tunggu. Coba kamu Dengarkan dulu sebentar ya, Bang Wan Bandi. Kami tadi sudah sepakat dengan Bang Justin atau Bang Edo. Kami selaku pemilik umat Islam, kami menjelaskan Anda tidak berhak, ya, sekali lagi tidak berhak untuk memaksakan. Cukup Sekarang kami menjelaskan, Anda mendengar sudah. Simple. Saya tidak memaksa Pak Dani. Dalam kaidah-kaidah Islam yang Anda lakukan adalah pentafsiran. Sekarang Anda tidak punya kompetensi untuk menafsir. Sekarang tunjukkan kepada saya penjelasan Anda menurut tafsir siapa. Itu satu. Kedua, dalam kaidah penafsiran bukan menafsirkan hadis, tapi menafsirkan Al-Quran. Yang saya bacakan adalah hadis. Tidak ada tafsir hadis. Jadi hadis tidak boleh ditafsirkan menurut hadis, hukumnya tidak boleh ditafsirkan lagi. Itu tidak ditafsirkan, tetapi lalu kenapa Anda menafsirkan? Asbabul wurud. Bukan. Di situ dikatakan Muhammad nggak ingat. Teman Anda berkata bahwa Muhammad hafal. Jadi kontradiksi. Nah, Tidak, hadis berkata Muhammad Anda tidak ingat. Logika sesat. Loh, lantas Pak Dani mentafsir hadis. Saya tidak pernah tahu ada penafsiran hadis, yang ada penafsiran Al-Quran. Jadi Anda sudah ada tafsirnya loh. Anda ini kan sesat pikir. Tidak ingat itu bukan saya berarti sekali lagi bukan berarti dia tidak hafal. Ya itu kan tafsir kamu. Nah, logika kita aja, kita manusia berpikir, silakan netizen. Kan katanya nggak boleh pakai logika kan. Biarkan netizen, pemirsa yang menilai. Itulah yang saya kadang-kadang bukan pemirsa yang menilai. Kesesatan pemikiran Anda ini lalu melakukan kesesatan di dalam berlogika. Jadi gini Pak Samir. Silakan. Gini Pak Samir. Sekarang coba di saat ada sesuatu yang kita hafal, lalu kita abaikan karena bukan kita lupa karena kita lupa hafalan tersebut, tapi kita lupa untuk mengamalkannya misalnya. Itu bukan berarti kita lupa. Coba itu konteksnya. Coba lihat konteksnya. Loh, konteks hadis Sahih Bukhari bukan soal Muhammad lupa mengamalkan. Kenapa? Dia nggak ingat.
Loh, Anda jangan menghindar. Coba enggak menghindar, coba dengar. Oke, silakan. Kenapa Nabi Muhammad mengakui? Berarti dia nggak lupa. Bukan dia lupa dalam artian dia lupa. Nah, coba dia mengakui. Coba Pak, baca saya hadisnya. tanya di hadis itu tidak kuingat artinya hafal apa tidak hafal? Jadi gini, dia Loh, lupa. jangan menghindar dong. Nah, enggak jelas di sini jelas hati kok mengingatkanku. Iya, mengingatkanku atas ayat-ayat yang tidak kuingat. Dia Iya. diingatkan, berarti dia nggak ingat. Berarti kalau dia sudah ingat, berarti dia hafal. Cuman dia lupa. Ini bukan masalahnya sudah ingat. Kan diingatkan dulu dia baru ingat. Berarti dia tadinya ada pernah tidak hafal. Kalau memang iya dia dong. sudah lupa, dia tidak hafal gitu Tidak ya. Kalau hafal memang dia larinya. tidak hafal, pasti dia tidak akan akui itu. Kan Loh, gitu. kan dia bilang mengingatkanku atas ayat-ayat yang tidak kuingat. Berarti dia nggak ingat saat itu. Kita bicara saat itu, saat Muhammad mengatakan, bukan sesudah. Ya terserah. Biarkan aja Anda sedih ladeni Bang Pandi. Ya bagaimana kamu mau meladeni orang udah Yang dari penting logika kok. kita sudah menjelaskan. Dia mau terima atau tidak. Kamu menjelaskan, tapi kamu itu tidak boleh membuat hadis baru. Kamu tidak boleh mentafsirkan hadis. Loh, Sekarang kok gini. kamu yang melarang? Memang kamu siapa? Loh, sekarang kamu bikin aja fatwa bahwa Dani bisa mengeluarkan hadis baru atau Dani bisa mentafsirkan hadis bukan Al-Qur'an. Silakan aja. Sekarang kita main Umumkan. logika gini Pak Samuel. Gak usah main logika kawan. Bang Jangan Pandi, kata Allah nggak boleh pakai logika katanya. Ada ayatnya, ada hadisnya itu. dengan Nggak boleh pakai logika. dengan penyesat itu nggak usah kita menggunakan logika. Nggak boleh, kata Allah nggak boleh pakai Nggak logika. boleh. Nggak boleh. Dengan penyesat itu nggak usah gunakan logika. Dengan para penyesat nggak usah. Iya, kalau ada Tuhan gunanya. penyesat, Pak Dani, Ada gunanya. dengar ya teman-teman Muslim ya. Kalau sama penyesat nggak boleh pakai logika, tetapi Allah membuat setan masuk Islam. Nah, artinya, Kapan setan masuk Islam? Oh, ini fitnah. oke, saya bacakan hadisnya ya. Paling di Al-Jin itu. Saya bacakan hadisnya. Nggak apa-apa. Hadisnya. Ya kan aja ya baca kita buktikan ucapan dia. Kita buktikan. Dusta atau Masuk. Pak Dani, semakin Pak Dani menjawab, Pak Dani semakin kelihatan bodoh. Pak Dani. Iya, semakin kelihatan bodoh. Ya. Gila kan. Jangan menjawab lah Pak Dani, gitu. Malu Pak Dani. Iya, Iya, semakin silakan. menjawab Pak Dani semakin kelihatan bodoh. Teman-teman Kristen di sini banyak Coba mengatakan baca pakai itu, logika, hadisnya. tapi kalian nggak pakai logika coba. Coba baca itu. Kata Pak Oke, Dani kan kamu harus sepaham dong dengan Pak Dani. Nggak boleh saling bertentangan. Kata Pak Dani nggak boleh pakai logika kalau sama penyesat. Nah ini sekarang setan masuk Islam, baca hadisnya. Ya bacakan saja. Ya teman-teman bantu baca, saya lagi nyetir soalnya. Teman-teman yang Kristen bantu baca, soalnya saya lagi nyetir. Coba Karol baca. Saya gedein ya dikit ya. Oh, baca. Diriwayatkan dari Aisyah. Coba bahasa Arabnya aja. Nabi Bahasa Arabnya. Nabi Rasulullah. Mereka nggak bisa bahasa Arabnya. Kalau mereka bahasa Arabnya pasti mereka akan bantah. Jadi bahasa Indonesia. Ini bahasa Arabnya, itu bahasa Arabnya, baca aja. Baca bahasa Arabnya. Iya kalian Silakan. baca kan. Kamu Pak Dani Kan yang kami baca, bukan orang kan Pak Arab. Dani yang Islam, Pak Dani yang baca dong. Aisyah. Sekarang, sebentar teman-teman. Kalau kalian Muslim menyuruh kami membaca Arab, sekarang suruh aja Muhammad baca bahasa Arab. Bisa nggak? Muhammad nggak bisa baca Arab, kok kalian membuat Sebentar, jangan standarisasi? dulu. Gitu. Oke, Tolong bahasa silakan. Arabnya, tolong bahasa Arab ditampilkan tadi. Tolong. Ya, silakan. Bahasa Arabnya mana tadi? Ngapa nggak ditampilkan? Itu udah tampilkan. Mana ada nih? Ada HP-mu Itu di depan mata kau itu. Ini jangan dipotong loh. Gitu loh. Klik kalau 6 kutu ada. Terus nah ya, naam fakultu ya. Allah SWT akan jaga syaitan. Kalau Saiton kan? wa ma'iyya Saiton kan? Naam. Kulli insan qala na'am qultu wa ma'aka ya Rasulullah qala na'am walakinna rabbi a'anani alaihi hatta aslim hingga dia menjadi selamat. Nah, siapa setan di sini menurut Anda? Ya kamu yang jelaskan, bukan saya. Saya katakan setan itu sifat. Ya. Saya jelaskan nih, tolong didengarkan.
setan itu adalah sifat manusia yang jahat. Dan ada jin yang jahat juga disebut setan. Manusia yang jahat. Ayatnya di mana? Ayatnya di mana? Saya dipotong lah. Oke, Pak Dani. Oke, Pak Dani. Sekarang kita Pak Dani. Sebentar teman-teman. Setan adalah sifat. Setuju? Setan adalah sifat. Setuju? Dengar dulu, makanya saya jelaskan. Setan itu Dengar dulu. adalah sifat manusia yang jahat disebut setan. Iblis yang jahat, jin yang jahat disebut juga setan. Apapun bentuk kejahatan yang dilakukan oleh dua makhluk ini, maka disematkanlah istilah setan. Oke, sekarang gini Di Pak mana Dani. ayatnya? Ayatnya di mana, ada enggak? Nggak usah pakai ayat, nggak usah pakai ayat. Kita pakai nalar aja. Ya, nggak usah pakai ayat, pakai nalar ya Pak Dani ya. Ada Berarti ayatnya lah. sebentar. Sebelum menunjukkan ayat, kita pakai nalar. Ya. Sekarang setan itu sifat. Setuju? Iya, yang menyifati manusia dan Oke. yang jahat ya. Oke, berarti kan setan itu adalah sifat. Oke. Sifat yang jahat. Sifat yang jahat, betul? Ya. Oke, ketika orang punya sifat jahat, terus orang itu masuk neraka. Yang masuk neraka itu orangnya apa sifatnya? Orangnya. Kata kamu sifat itu setan. Kayak kata kamu setan itu sifat. Iya, sifat itu kan menyimati. Sifat kamu paham nggak sifat itu apa? Iya. Sifat itu abstrak. Sekarang sebentar teman-teman. Itu Kalau yang masuk sebentar. Kalau yang masuk ke neraka, sebentar ya. Kalau yang masuk ke neraka adalah orang yang bukan sifatnya. Lalu kenapa di hadis itu dikatakan yang selamat itu adalah sifatnya, setannya? Lah. Berarti ada kontradiksi dong. Naam katanya kan. Wakala bakal berkata naam walakin tetapi Robbi Tuhan saya Ani alaihi hatta uslim sampai dia itu menjadi Islam. Kalau dia sudah menjadi Islam, yang menjadi setannya Islam itu artinya orang yang diselamatkan. Dia tidak lagi melakukan kejahatan, paham? Jadi setannya Enggak, itu bukan. Ini hadis Pak Dani. Ini hadis, tidak ada tafsir hadis. Tidak ada tafsir hadis. Nggak perlu ditafsir ini udah jelas kok, nggak perlu ditafsir. Kalau nggak perlu ditafsir, kenapa kamu tafsir? Loh, siapa yang ini coba? Loh, kamu kan tafsir. Kamu kan tafsir di situ. Anda ini susah. Ya beginilah cara orang. Loh, kok susah? Makanya Pak Dani suruh mereka baca bahasa Arabnya supaya mereka paham. Saya nggak mau deh tadi baca bahasa Arabnya. Mereka sok-sok paham. Kalau saya baru paham karena dibacakan bahasa Arabnya, berarti sama dengan Muhammad baru bisa paham ketika dia bisa baca bahasa Arab. Nah, ini nggak boleh standar ganda dong, nggak boleh standar ganda dong. Saya katakan tadi kan. Yang standar ganda itu kalian. Coba. Kan kamu yang standar ganda. Berarti kami baru bisa paham ketika baca bahasa Arab. Coba kalian baca bahasa Arabnya. Coba kalian baca bahasa Arabnya. Kami paham tidak? Coba baca. Ya, Anda enggak paham lah. Ya kan mesti diterjemahkan. Ya. Berarti kan yang goblok kamu kan. Nalarmu kemana-mana. Tapi rujukannya kata itu Sebentar, setengah menit. Aku bingung loh soal terjemahan. Berarti kita kalau baca buku bahasa Inggris maupun dengar apapun bahasa Inggris yang penulisnya bahasa Inggris, kalau diterjemahkan kita nggak ngerti ya. Logikanya gitu kah? Logikanya menurut Pak Dani, kamu bisa mengerti bahasa Inggris harus begini ya, Bro Kristen. Setan itu sama dengan iblis. Inilah sesat pikir. Setan itu bukan iblis. Iya, Anda itu stromen falasi. Kamu yang sesat nuduh orang sesat. Sekarang begini. Sudah saya katakan, iblis dengan setan itu berbeda. Saya tanya ke kalian, ke teman-teman. Itu adalah yang menyemati sifat manusia dan jin. Kalau iblis beda. Kalau iblis nggak ada bakal masuk neraka, nggak masuk surga. Gua dari dulu kuliah, kalau buku bahasa Inggris udah diterjemahin, gue pakai terjemahin lulus tuh. Ngerti itu gue, nggak perlu harus pakai bahasa asli asal terjemahannya benar. Benar nggak? Dari mana sih terjemahan berarti nggak ngerti. Gue baru tahu loh, terjemahan berarti nggak ngerti. Kita nonton bro, gini bro, ada terjemahannya. Lalu kita gini bro, kalau nggak bisa bahasa asli, begini bro. Iya, gimana? Tadi dia bilang, si temannya Pak Dani bilang, makanya Pak Dani bacain bahasa Arabnya biar dia ngerti. Ini kan namanya orang gila, bro.
Oh iya. Kenapa gila? Kenapa? Ya gila dong. Coba sekarang kamu tes aja saya. Kamu bacain bahasa Arabnya, saya ngerti nggak? Coba baca. I want to eat. Makanya- Diterjemahkan apa Pak makanya- Samuel? Coba I want dengar. to eat. Coba dengar. Enggak, coba baca Makanya bahasa Arabnya. Saya orang Indonesia. Kamu baca bahasa Arabnya. Kata kamu, kalau saya dibacakan bahasa Arabnya, saya ngerti. Coba kamu baca, saya ngerti. Iya, karena kenapa? Kalian nggak paham bahasa Arabnya. Kalian nggak paham. Loh, kata kamu bacain bahasa Arabnya, maka saya ngerti. Kamu jangan berubah-ubah premis. Kamu jangan berubah-ubah premis. Enggak, karena Aduh, Bang kamu Pandi. tahu. Ya sudah, Bang kamu Pandi. meninggal. Bang Pandi, jangan terpancing loh Bang Pandi. Ya udah, kamu meninggal. Jadi premismu itu ngaco. Kacau. Masuk nalar. Samuel ini dari dulu Salah nggak satu berubah-ubah. Salah satu contohnya, bahasa Yunani Theos itu muncul ke Indonesia jadi Allah. Lucu. Coba kamu Enggak. ngomong Theo sama orang Bojong Ranggong, ngerti gak nih? Kata kamu bacain bahasa Arabnya, nanti ngerti. Saya tanya ke kalian, Theos itu apa? Enggak. Kamu jangan lari-lari karena saya udah tahu bahasa Yunani. Supaya kalian paham. Karena saya sudah tahu bahasa Yunani. Sekarang kan kamu Saya bilang kalian, bacain bahasa Arabnya. Sekarang tadi kamu bilang bacain bahasa Arabnya biar saya ngerti. Sekarang coba bacain bahasa Arabnya. Saya ngerti nggak? Coba teman-teman Kristen di sini ada 10 orang ngerti nggak bahasa Arabnya? Coba. Makanya saya nggak mau bacain karena kenapa? Kalian nggak ngerti kalau saya pun bacain, kalian akan Sebentar, sini bahasa Arab saya baca. Jangan layar band. Bukan, Jangan layar band. aku udah belajar bahasa Arab itu. kok. Jangan, kalau yang udah ngerti jangan dong. Nggak boleh, kalau yang udah ngerti jangan. Ngapain? Ambil kopi, Erben, ambil kopi. Kasih pemahaman sama orang yang nggak ngerti, Sini, terus sini, yang nggak sini. ngerti melintir lagi sok ngerti, udah ngerti, Sini. ngerti. Oh ini Fandi. Fandi, kamu bisa Ya. baca tulisan Arab? Ah? Kamu bisa baca tulisan Arab? Umat Islam ada yang nggak bisa baca tulisan Arab. Enggak, aku tanya. Kamu bisa baca tulisan bahasa Arab nggak? Tulisan Arab itu. Bisa. Emang Coba kenapa? dibaca dong. Ya, coba baca tadi. Coba baca tadi. Yang ini. Coba baca. Nah, sekarang Yang tadi gini, ya. saya kenapa nggak mau Bukan baca? sekarang. Bukan sekarang. enggak. Coba dulu. Jangan kita tes dulu. Maksudnya kalian yang membaca, sedangkan Pak Daniel aja membaca, aku nggak setuju kok. Enggak gini Walaupun loh. Pak Daniel- Akulah Ya. orang yang ragu kalau Fandi bisa baca tulisan Oh Arab. gitu. Ayo, Iya, coba terima buktikan kasih lah. kalau kamu ragu, nggak Lah iya, apa-apa. coba buktikan omonganku salah. Memang, Iya, terserah memang Anda kan. kalau Oh, iya, kamu udah nggak nggak tahu Coba baca bahasa tuh Arab. Arabnya tuh. Coba baca Arabnya. Tuh. Iya, Baca saya Arabnya kalian di nggak depan tahu mata saya itu, baca siapa, Arabnya. gitu. An Aisyah kata. Lah, kok Pak Si Dani? Fandi yang disuruh Nek Pak Dani gondol aja Para diwocok. jamin India. Dia tuh tadi nggak usah dibaca Pak Dani. Arab Jadi gini, gondol dibaca. loh. Aku Jadi- tanya Fandi ya. Pak Dani, mereka kan yang mempertanyakan kalau kita mau baca Arabnya pun mereka kan pelintir kan kenapa? Ya, sekarang Fandi kamu baca itu Arabnya di depan mata kau itu. Kau baca Enggak. Fandi, aku nggak mau melintirkan. Nggak ada yang mau melintirkan. Kau baca aja bahasa Arab ini. Silakan kamu baca aja, terus Ya kamu ampun, pencet- satu aja nggak tahu suruh baca. Enggak, saya tahu. Ya, coba baca. Aneh Fandi nih. Coba Orang baca lah. Arab disuruh baca Arab kan aneh itu. Kan aneh. Gitu. Ini kekalahan kalian. Nggak ada umat Islam yang nggak Sekarang tahu baca bahasa saya tanya, Arab. Itu saya Kami bilang ya. Kristen. Kami tidak Gini aja kami tidak Pak baca bahasa Dani, Arab. Pak Dani, aku minta Alkitab tolong kami- Pak tunggu, Dani. Tunggu dulu. Minta tolong. Enggak, Fandi suruh baca gitu aja. Pak Dani aja yang ngomong. Tunggu dulu. Gini. Fandi ini aneh. Kenapa aneh? Kita Emang Kristen. kenapa? Ya, Alkitab kita bukan ditulis dalam bahasa Arab, tetapi kita disuruh membaca bahasa Arab. Aneh enggak itu? Nah, Nah, kan sedangkan ini kamu Fandi, kalian kamu yang Fandi, aneh. kamu Islam, oke? Kamu Islam. Udahlah. Kamu Al-Quran, ya kan dalam bahasa Arab. Harusnya kamu ini logikanya harusnya kamu tahu bahasa Arab gitu loh. Jadi gini Bisa Bang Tomil. membaca dalam Jadi bahasa gini, Arab. Bang Kenapa kamu suruh kami? Saya Kenapa kamu sering suruh kali kami yang saya tidak bilang tahu ya, bahasa Arab membaca bahasa Arab gitu? Saya sering kali Mana logikamu? waktu itu saya Mana menjabarkan logikamu tuh? saya menjabarkan dengan secara bahasa Arab. Tapi kenapa yang nggak paham ini? Nah, makanya kami sering mau dengar melintir. gitu. Oh nggak Kami ada mau di dengar. situ. Gini, Nggak ada. kami maka mau dengar kamu baca Itu yang lucunya. bacakan itu coba. Makanya Coba saya bacakan. nggak mau susah payah. Saya nggak mau supaya membacakan itu hanya demi memahami aja. Kecuali kalian aja yang belajar. Ya Makanya elah, kalian baca satu tolong garis belajar aja deh. dulu. Baca satu garis. Iya.
nggak sanggup baca, lihat terjemahannya aja Baca dulu. bahasa Arab dulu, Fandi. Kamu kan bilang tadi semua orang Muslim bisa bahasa Arab. Silakan sekarang kamu baca bahasa Arabnya. Hampir semua orang muslim tahu bahasa Arab. Itulah. Udah bener terjemahannya, udah bener. Yuk lihat terjemahan. Berarti Pak itu tidak ngerti itu aja kesimpulannya. Yuk baca terjemahannya aja. Kok nyuruh kita baca nih? Sekarang saya coba kalian tanya Pak Dani. Kira-kira Pak Dani yakin saya tahu bahasa baca itu atau enggak? Tadi domba kecil Enggak. nanya ke kamu gitu loh. Nanya ke Pak kamu, Dani. Pak Dani gitu loh. Pak Dani, saya sebagai muslim di sini Pak Dani. Kira-kira Pak Dani yakin saya bisa baca itu atau enggak? Bisa lah. Ya coba baca. Iya. Coba baca. Masalah dia mau tidak mau kan jangan dipaksa. Ya coba baca, jangan cuma yakin-yakinan. Itu namanya iman buta. Ayo baca sekarang. Ngapain dipaksa? Pak Dani. Pak Dani. Sekarang saya kalau dalam debat Pak Dani, saya nggak mau ngebacain mereka ini, terus mereka pelintir. Percuma. Coba. Kita belum melintir, kenapa kamu fitnah kami melintir? Iya. Oh, memang Satu tadi pada kali dibacain. saja. Pak Dani Kami sudah belum bacain. memelintir, kenapa kamu fitnah? Bukankah fitnah lebih kejam daripada membelah Aisyah? Fitnah, Aduh, itu nanti ini kenyataan. Tadi nanti Pak dia Dani googling mesti- dapat dia nih. Oh enggak. Siapa bilang? Nanti ganti ayat lah. Googling dia. Ada, saya banyak, tenang aja. Coba bacain dulu, Padi. Bacain dulu. Saya sudah bilang, saya paham apa Ya yang sudah, kalian- berarti skakmat. Udah gitu aja. Lanjut teman-teman. Skakmat Ya apa? sudah, nggak Apa yang sudah apa-apa. skakmat itu? Skakmat ya udah. Oke, lanjut. Gini loh. Gini loh. Nggak ada yang salah. Yang Skakmat, skakmat itu kalian coba. Iya kan kamu yang nggak bisa baca bahasa Arab. Kan yang muslim kan kamu, bukan kami. Berarti kan kamu nggak bisa baca, kami suruh baca. Apa urusannya kami baca bahasa Arab? Kan kalau kamu bilang semua muslim bisa baca bahasa Arab. Terus kok jadi Kristen yang nggak bisa baca bahasa Arab? Apa hubungannya? Kita ambil Sekarang ini aja. Kamu muslim, Pandi sekarang jawab. Kamu muslim tidak? Ini aja. Sekarang saya tanya sama kamu Pandi, kamu muslim atau tidak? Ini Nah, orang sekarang gini. Enggak, saya tanya, kamu muslim atau tidak? Jawab dulu, kamu muslim atau tidak? tentang Terus tenang ngomong Samuel apa- bicara. Enggak. Sekarang kamu jawab, kamu muslim atau tidak? Pandi. Sekarang tuh ya. Oke, skakmat 2-0. Skakmat 2-0 Pandi. Iya, sekarang. Oke, gue makan nasi goreng dulu. Lanjut, teman-teman. Skakmat 2-0. Tapi di sini masih 1-0. Bicara substansi saja, oke? Iya. Nggak nyambung. Lanjut, teman-teman. Aja. Iya. Nggak usah mengalur ngidur. Gini loh ya, Tadi bicara Fandi. setan. Saya Fandi, sampaikan. sebentar. Mau Setan. mau nyetak saya Pak Dani, Pak Dani sebentar. Gini loh ya, Pak siapa namanya, Fandi. Kita ini sudah di zaman modern, para ahli yang profesor-profesor yang ahli bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Yunani, bahasa Ibrani, itu udah banyak, udah tidak itu. Kemudian terjemahan tuh udah banyak, udah nggak bisa menghindar gitu loh. Bahasa aslinya udah nggak bisa menghindar. Mereka punya terjemahan tuh lebih valid daripada kalian bisa bahasa Arab dan bisa baca. Di sini masih 1-0, bro. Jangan bicara gitu, Bang. Karena Kok di ada situ satu udah kata, ada satu kata yang merujuk dengan banyak makna. Gitu. Makanya jangan. Gini, para ahli waktu Tuh, menerjemahkan, Ya. para ahli waktu menerjemahkan, apakah dia nggak ngerti apa yang kamu bilang itu? Udah substansi aja, bicara substansi. Yang bicara tentang Iya. setan tadi. Apa mana setan? Nah, Kan udah sekarang saya kalau makna jelaskan. setan, saya kan nggak ngerti. Sekarang saya tanya sama Pak Dani, dasarnya Pak Dani ngomong itu, coba tunjukkan ayatnya dan hadisnya yang Ayat membuktikan, Al-Quran yang bunyi. yang membuktikan bahwa syaitan itu bukannya pribadi, tetapi sifat yang kamu bicarakan tadi. Coba. Di pasal Asyaitan berapa? aduwwum mubin, itu ayat Al-Quran. Setan itu adalah Ayat berapa? Asyaitan Ya, coba. aduwwum Coba, mubin Pak. itu ayat berapa itu ya? Ayat berapa? Ayo. Nanti dulu saja. Muhammad aja lupa, apalagi Dani. Iya. Jadi Mereka maklum ya. manusia. Allah aja lupa ayat, jangan kan Muhammad. Asyaitanu aduwwum mubin. Itu jelas. Ya kok. ayat mana? Allah aja lupa, apalagi Muhammad. Ayat berapa itu? QS berapa? Ayat berapa? Ya entah dulu lah. Kita cari dulu lah ayat berapa. Ya Jadi, kan? Pak. Santai aja. Kita kan diskusi itu santai, jangan terlalu iya. tergesa-gesa Iya, iya. supaya kita temukan suatu nilai-nilai yang edukasi. Jadi jangan skakmat saya dengan
bacaan Al-Quran gitu. Itu bukan skakmat namanya. Apa tuh? Ya, tapi menunjukkan kamu nggak bisa. Udah lah, lihat ini aja dulu. Sudah 2-0 ini, udah gol lagi nih ya. Itu gol lagi ya. Sudah 2-0. Guna apa saya membacain kepada orang yang nggak paham terus melintir coba. Saya mau pahamin juga, kalian nggak tahu bahasa Arab. Itu cuma mau ngapain coba? Wah, Yang seuzon nih manusia nih memfitnah lagi. saya mau pahamin dengan Arabnya. Jangankan Pak Dani, Muhammad aja lupa ayat. Coba Al-Fatih 5. Jangankan Pak Dani lupa ayat, Muhammad lupa ayat. Jangankan Muhammad, Allah aja lupa ayat. Lihat tuh di screen. Nah. Ayat Al-Quran loh, bukan hadis. Berapa? Al-Fatih 5. Al-Fatih ayat 5. Ya, apa yang tampil nih? Ini. Itu ayat lupa, Allah lupa ayat itu yang tampil. Iya, maksudnya apa Al-Fatin itu ayat QS berapa itu? Syari lagi deh. Pada nih kalau bicara tentang tentang Al-Quran memang mereka banyaknya melintir Pak Dani. Jadi percuma. Enggak apa-apa. Jangankan kami melintir Al-Quran, Muhammad aja melintir Al-Quran. Di mana? Oke, sebentar ya. Aduh, kasihan Pak Samuel ini. Oh, saya nggak perlu dikasihanin, Pak. Saya cukup makan. Kerjaan saya bagus-bagus, Pak. Nggak usah dikasihanin. Bentar ya. Oh iya, saya kerja di luar negeri, Pak. Bentar ya. Belum ayatnya soal tadi. Itu Muhammad pelintir ayat tuh, Al-Maidah 87 tuh. Coba baca. Inna syaitana lakum adum fattakhidhu. Quran surat At-Tahrim ayat 1 tuh Muhammad pelintir ayat. Yada'u khizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Tunggu, setan itu musuh yang nyata bagimu. Mana dikatakan setan itu sifat di situ? Nanti dulu tenangnya, jangan kebakaran jenggot. Oke. Apa-apa langsung dipotong, malas saja. Di mana di situ dikatakan setan itu sifat? Oke. Susah saya kalau bicara orang Al-Fatir ayat 5 juga menunjukkan bahwa setan itu sifat. Makanya kalau Anda tidak mengerti, saya jelaskan. Saya jelaskan, Anda menolak. Ya sudahlah. Apa yang saya jelaskan kalau nggak mau? Ya, silakan. Al-Fatir di mana dong? Itu kendalanya Pak Dani mau bacain Arabnya ke mereka. Kenapa? Karena mereka cuma tahu. Ya Muhammad tahu. Sebuah kata itu mereka nggak tahu maksud sebuah kata itu. Ya Muhammadmu itu waktu mendengar kisah-kisah Israel juga itu maunya diterjemahkan ke Arab. Muhammad nggak bisa baca bahasa Ibraninya. Terus gimana? Saya tanya, Al-Quran itu turun dalam bahasa apa? Arab. Nah, kisah-kisahnya itu dia jelas tentang bahasa Arab, bukan. Loh, sekarang seperti kalian. Sekarang kisah-kisah Nabi Israel, sekarang kisah Yesus, kisah Nabi Israel yang berbahasa Ibrani, kok bisa jadi bahasa Arab? Oh, enggak. Karena kan yang menceritakan itu Allah kepada Muhammad. Ya kan berarti diterjemahkan sama Allah. Enggak. Oh iya dong. Iya dong. Kan Allah menerjemahkan buat orang Muslim. Nah sekarang kalau Allah nggak menerjemahkan, kenapa nggak pakai bahasa Ibrani aja buat orang-orang Islam, buat orang Arab? Oh tentu dong Allah harus pakai bahasa Arab karena yang bercakap-cakap dan dia kan orang Arab. Bukan, kan kisah yang dikisahkan Allah kisah-kisah Ibrani. Kenapa harus di bahasa Arab? Iya. Itu aja Allah sedang bercakap-cakap dengan Nabi Muhammad yang berbahasa Arab. Yang anehnya itu Yesus orang Ibrani, dia loh, ketika kamu belajar bahasa Arab, kamu diterjemahin nggak bahasa Arabnya ke Indonesia? Oh, kita belajar kata per kata, Bang. Iya, kata per katanya diterjemahin nggak ke bahasa Indonesia? Aduh. Memang benar, tapi rujukannya itu kita berarti 3-0 dong skakmatnya. 3-0 gimana? Loh, sekarang ketika kamu belajar kata per kata dalam bahasa Arab, diterjemahkan nggak ke bahasa Indonesia?
Iya memang terjemah. 4-0 dong berarti.